Dari belakang saya. Dari belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya hadir di majelis yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum PP Fatayat NU Ibu Anggia R. Marini dengan seluruh jajaran, seluruh pengurus, seluruh pimpinan wilayah, pimpinan cabang dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Jazizul Fawaid yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Ibu Hajah Asnuniyah Halim, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan Kiai Haji Amiruddin Nahrawi yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang tadi telah memberi sambutan yang demikian semangat dan demikian menggetarkan kita semua. Para pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia yang hadir, Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI Profesor Dr. Nur Ahmad yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh
anggota DPR RI yang hadir pada hari ini, Ibu Hajah Nur Nadlifah, Ibu Luluk Nur Hamidah, Ibu Siti Mukaromah, Ibu Neng EM Marhamah Zulfahis, Ibu Ella Siti Nuryamah, Ibu Arseti Bilbinah, Ibu Hajah Wartia. Juga di sini Saudara Budi Jiwandono, dan mungkin ada juga tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada saya, kepada saudara-saudara, maksud saya, dari saya. Hari ini sungguh kehormatan besar bagi saya diundang di majelis ini. Saya sebenarnya agak grogi menghadapi begitu banyak emak-emak di sini, karena kita tahu sebenarnya yang berkuasa di negeri ini siapa. Yang berkuasa itu emak-emak. Saya dulu prajurit, saya tentara. Di tentara kalau pangkat kita kapten, istrinya itu mayor. Kalau jenderal bintang 2, istri itu jenderalnya bintang 3. Karena saya grogi, saya mengundang beberapa jenderal-jenderal senior purnawirawan untuk mengawal saya di sini. Hadir bersama saya Marsikal TNI Angkatan Udara Purnawirawan Imam Sufaat, mantan Kepala Staf Angkatan Udara. Beliau penerbang fighter, jadi kita sudah tahu beliau ini sosok pemimpin yang pemberani dan selalu memberi teladan. Saya juga di sini dampingi mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, mantan Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Panglima Armada Laksamana Madya Didit Asyaf, kemudian Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, mantan Panglima Kodam Jaya, dan sederet jabatan-jabatan penting lainnya. Jadi ini sebenarnya alasan kenapa saya ajak mereka, karena sebetulnya saya agak gemeter juga berdiri di sini. Ibu-ibu sekalian, terutama juga seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang, maaf, ada yang ketinggalan saya. Pak Putranto, maaf Pak Putranto, ini pakai masker soalnya. Letnan Jenderal TNI Putranto, mantan Panglima Sriwijaya, mantan Kodiklat. Jadi kalau Kodiklat itu adalah otaknya Angkatan Darat. Tadi pakai masker jadi saya minta maaf. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, kaum perempuan muda NU yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bertanya-tanya, kenapa saya sebagai Menteri Pertahanan diundang di Kongres Pemudi NU. Saya bertanya-tanya, tetapi ternyata memang tepat saya diundang. Karena Menteri Pertahanan adalah pembantu utama Presiden Republik Indonesia di bidang pertahanan. Dan bagi bangsa Indonesia, pertahanan adalah
kewajiban seluruh warga negara, seluruh rakyat berkewajiban untuk membela negara yang kita cintai. Itu adalah undang-undang dasar kita. Jadi emak-emak ini ikut berkewajiban bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dan ini juga sangat logis. Kenapa? Karena emak-emak, karena ibu-ibu, karena ibu-ibu sebagai ini kok kenapa? Oh, para sahabat. Maksud saya, kalau sahabat kan fatayat, kaum ibu-ibu seluruh Indonesia maksud saya itu. Ya, kaum perempuan adalah yang melahirkan generasi penerus. Kaum ibu melahirkan dan mendidik dan membesarkan generasi-generasi penerus kita. Kalau kaum ibu-ibu, kaum perempuan Indonesia lemah, berarti anak-anak yang dilahirkan akan lemah. Berarti generasi penerus kita akan lemah. Berarti bangsa kita akan lemah. Dan kita mengerti di dunia sekarang ini, bangsa yang lemah adalah bangsa yang akan dijajah oleh bangsa lain. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang akan diinjek-injek oleh bangsa lain. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang kekayaannya akan dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hal ini akhirnya yang membuat saya, mungkin ini saya diundang di majelis terhormat ini. Saya diundang untuk sedikit memberi beberapa pesan. Yang pertama tentunya adalah bahwa kita semua bertanggung jawab atas keselamatan masa depan kita. Itu adalah amanat undang-undang dasar kita. Dalam proklamasi, saya ulangi, dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tertera tujuan nasional kita. Di situ dengan tegas tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Melindungi itu adalah tujuan nasional yang pertama. Baru memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir menjaga ketertiban dunia dan perdamaian. Hadirin yang saya hormati, apa arti ini? Arti ini, pendiri bangsa Indonesia sudah meyakini bahwa negara tujuan utamanya adalah melindungi segenap tumpah darah. Kalau kita tidak bisa melindungi segala tumpah darah kita, termasuk wilayah kita, termasuk kekayaan kita, bagaimana bisa bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera? Ratusan tahun
kepulauan kita, Nusantara kita ratusan tahun didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Ratusan tahun mereka datang dan mereka mengambil kekayaan kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita lemah. Pada saat itu kita bisa ditaklukkan oleh mereka. Kenapa? Mungkin bukan karena fisik, bukan karena kita kalah teknologi atau kalah pendidikan, tapi mungkin karena pemimpin-pemimpin kita tidak bisa bersatu. Hadirin majelis yang saya hormati, kita bangsa Indonesia hari ini patut bersyukur. Kita baru saja keluar dari 2 tahun bencana pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat, yang begitu mempengaruhi kehidupan seluruh dunia. Dan kita belum sepenuhnya selamat. Kita masih menghadapi ancaman tersebut. Tetapi alhamdulillah, di antara hampir 200 negara, bangsa kita Indonesia dinilai mungkin 5 atau 6 negara yang penanganan COVID-nya terbaik di dunia. Kita sering dianggap remeh oleh bangsa lain, sering dipandang sebelah mata, sering kita tidak dianggap. Karena kita ini memang bangsa kita ini terlalu baik menurut saya. Sifat bangsa Indonesia itu bangsa yang baik. Karena terlalu ramah, kalau terlalu sering mengalah, kita sering tidak dianggap oleh bangsa. Bahkan oleh tetangga-tetangga kita sering diejek, kita sering ditertawakan, kita dibilang, oh bangsa Indonesia bangsa yang kaya sumber alam, tapi mereka tidak mampu menjaga dan mengelola sumber alam mereka. Tetapi ternyata dari hampir 200 negara, penanganan kita dinilai salah satu, kalau tidak salah 5 negara yang terbaik di dunia saat ini. Bahkan negara-negara yang begitu hebat, begitu kaya, seperti Amerika Serikat, seperti Eropa Barat, angka korban COVID-19 dan angka infeksi mereka jauh di atas kita sekarang, jauh di atas kita. Ini tentunya karena kepahlawanan dokter-dokter kita dan perawat-perawat kita. Tapi juga karena bersatunya seluruh bangsa Indonesia. Karena bersatunya rakyat dengan pemimpin-pemimpinnya. Dan karena pemimpin-pemimpin kita bisa rukun, bisa bekerja sama, dan bisa menghasilkan stabilitas dan perdamaian. Majelis yang terhormat, marilah kita lihat televisi tiap hari. Apa yang terjadi di dunia kita akibat COVID dan akibat perang Ukraina Rusia yang tidak diduga-duga, ternyata dampaknya luar biasa kepada dunia. Harga BBM menjulang tinggi. Harga pangan diperkirakan akan naik dengan drastis. Kita bersyukur dan kita patut bersyukur Indonesia seperti sekarang ini. Kita lihat apa yang terjadi di Sri Lanka. Kita lihat apa yang terjadi di belahan bumi lain. Apa yang terjadi di Pakistan. Ada negara-negara yang total diambang bangkrut.
Kita bisa bayangkan kalau tidak ada BBM di negara kita, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada angkutan yang jalan. Bagaimana roda ekonomi? Bagaimana kita cari penghasilan? Bagaimana rumah sakit kita bisa berjalan? Jadi sungguh-sungguh pantas untuk kita bersyukur. Dan untuk itu kita juga bersyukur bahwa bangsa Indonesia saat ini diberi karunia yang begitu besar oleh Yang Maha Kuasa. Tapi juga kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita, elit politik kita punya suatu kearifan, punya suatu kebijaksanaan sehingga kita bisa menghasilkan kerukunan, perdamaian, dan stabilitas. Tidak mungkin suatu negara bisa menghadapi kesulitan kalau pemimpin-pemimpinnya tidak kompak, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bisa kerjasama. Ini perlu kita ingat dengan baik. Lihat contoh negara-negara lain. Karena pemimpin-pemimpinnya ribut terus, terjadi kehancuran ekonomi. Karena tidak ada stabilitas, tidak mungkin ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, tidak mungkin ekonomi berjalan dengan baik. Maaf, mungkin terlalu semangat saya bicara di sini. Tadi sudah ada contoh, jadi saya minta izin minum berdiri. Sudah diizinkan oleh Pak Kiai. Di situ pengaruhnya ulama. Kalau ulama memberi contoh, ya kita ikut saja gitu. Majelis yang saya hormati dan saya muliakan. Karena itu peran keluarga besar Fatayat, peran Nahdlatul Ulama sangat-sangat menentukan dalam menciptakan kerukunan, kedamaian di Republik kita. Kita bersyukur punya Nahdlatul Ulama yang begitu besar dan begitu berpengaruh dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang penuh kearifan, penuh pengertian terhadap agama Islam yang benar dan yang bisa memberi perdamaian. Kita bersyukur Nahdlatul Ulama kita yakini adalah pilar stabilitas di Republik Indonesia ini. Saya merasa dekat dengan para ulama dari dulu. Kenapa? Karena saya dulu prajurit. Para prajurit pasti dekat sama kiai. Pasti. Kenapa? Apalagi kalau prajurit itu mau dikirim ke daerah perang. Kalau prajurit mau menghadapi perang, yang pertama dia cari kiai. Saya dari dulu mengalami, tanya semua yang di sini, yang mantan tentara ya. Jadi dari sejak muda, begitu kita dapat berita akan berangkat ke daerah operasi, pasti tiap prajurit menghadap komandan minta izin. Mau kemana kamu? Siap.
Saya izin Pak, berapa hari? 3 hari. Ada apa? Saya mau menghadap kiai saya. Rata-rata. Dan yang agama lain juga begitu. Menghadap pendetanya, Jadi para prajurit pasti dekat sama ulama. Karena apa? Karena kita siap mati waktu itu. Orang kalau menghadap maut minta diberi pelajaran oleh para kiai. Maklum juga banyak anak-anak muda, ya mungkin agamanya kurang lancar dan sebagainya, ya. Kita minta doa, kita minta macam-macam lah. Ada juga yang dimandiin oleh kiai dan sebagainya, ya. Ini mempertebal keyakinan kita dan ini membuat kita siap menghadapi maut. Ini mengajarkan kita bahwa kita kalau berada di jalan yang benar, kalau kita berkorban demi yang besar, kita berkorban di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu khawatir. Pasti kita diterima oleh Yang Maha Kuasa dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kita dekat sama ulama. Dan karena itulah juga kita bersyukur bahwa keluarga besar Nahdlatul Ulama berkali-kali di saat kritis negara selalu menjadi faktor penenang, faktor penyelamat, dan faktor yang akan menjamin perdamaian dan kerukunan antara seluruh bangsa Indonesia. Karena itu saya ucapkan selamat kepada Fatayat, selamat berkongres para sahabat Fatayat. Semoga mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik dan semoga terus dalam perjuangan membela seluruh bangsa Indonesia. Saya sangat terharu lagu kalian, lagu sebuah organisasi menggambarkan nilai-nilai organisasi itu. Dan di sini Fatayat komit kepada agama, tapi tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu menyatakan berasas Pancasila. Karena itu kita bersyukur, saya bersyukur kita punya Nahdlatul Ulama bersama organisasi-organisasi Islam dan agama lain yang besar, Muhammadiyah dan lain-lain juga berjasa kepada bangsa Indonesia. Tapi saya sangat hormat sama kaum keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dirgahayu Fatayat, semoga Fatayat dan Nahdlatul Ulama selalu diberi kemenangan, diberi keberhasilan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat berkongres, selamat berjuang. Semoga saudara-saudara, para sahabat terus semangat dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian para sahabat sekalian. Selesai.